Bagaimana jika aku katakan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tak pernah benar-benar diajarkan dalam kitab suci manapun? Setiap agama menjanjikan jawaban. Surga bagi yang saleh, neraka bagi yang berdosa, dan keabadian bagi yang percaya. Namun, apa yang terjadi di antara hidup dan akhir itu? Apa yang benar-benar dialami jiwa saat tubuh berhenti bernapas, ketika dunia fisik terlepas dari genggamannya? Inilah rahasia yang jarang diungkap, bukan karena tak ada yang tahu, tapi karena hanya sedikit yang diizinkan untuk mengetahuinya. Bagi peradaban kuno seperti Mesir, Tibet, dan Sumeria, kematian bukanlah musuh. Ia adalah ritual kelahiran kedua. Para imam Mesir menyebutnya perjalanan melalui duat. Orang Tibet menamainya Bardo Todol, pembebasan melalui mendengar. Tapi semuanya berbicara tentang satu hal, kesadaran yang tak pernah mati. Kita akan menyingkap tirai di balik misteri ini, bukan dengan dogma, tapi dengan pandangan yang lebih luas. Campuran antara kebijaksanaan kuno, riset modern tentang pengalaman mendekati kematian, dan pengetahuan esoteris yang disembunyikan dari manusia biasa. Dalam perjalanan ini, kau akan menemukan bahwa alam baka bukan tempat, melainkan frekuensi kesadaran. Bahwa surga dan neraka bukan lokasi di langit atau bawah tanah, melainkan kondisi jiwa yang mencerminkan getaran batin terakhir saat kita meninggalkan dunia. Dan mungkin, setelah mendengar ini, kau tak lagi melihat kematian dengan rasa takut, melainkan dengan rasa penasaran. Karena mungkin, kematian bukan akhir dari hidup, melainkan awal dari ingatan yang lebih besar tentang siapa kita sebenarnya. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana peradaban kuno memahami proses setelah kematian. Apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran ketika tubuh berhenti, dan bagaimana pengetahuan tersembunyi ini dapat mengubah cara kita hidup hari ini di dunia ini. Sekarang, jika kau siap, mari kita buka halaman yang bahkan para pendeta kuno takut membacanya. Selamat datang di misteri dunia setelah kematian yang tak diajarkan agama. Sejak awal sejarah, manusia selalu memandang kematian dengan campuran antara ketakutan dan kekaguman. Namun bagi para penjaga kebijaksanaan kuno, para imam Mesir, biksu Tibet, filsuf Yunani, hingga mistikus Sufi, kematian bukanlah kegelapan yang menelan, melainkan gerbang menuju dimensi kesadaran lain. Di Mesir kuno, kitab kematian bukan sekadar teks pemakaman. Ia adalah peta perjalanan roh, panduan bagi jiwa agar tidak tersesat di antara lapisan realitas setelah tubuhnya ditinggalkan. Dalam naskah itu, sang jiwa harus melewati gerbang-gerbang penjaga, menghadapi pengadilan hati, dan akhirnya bersatu dengan bintang-bintang di langit Osiris. Tapi simbolisme itu bukan tentang dewa, melainkan tentang proses pembersihan kesadaran dari identitas duniawi. Sementara di timur, para biksu Tibet mengajarkan hal serupa melalui Bardo Todol, teks yang dibacakan kepada seseorang setelah meninggal dunia. Mereka percaya bahwa setelah napas terakhir, kesadaran tidak langsung lenyap. Ia melayang di antara dua dunia, mengamati tubuhnya sendiri, menatap orang-orang yang menangisinya, lalu perlahan ditarik ke dalam dimensi getaran yang sesuai dengan energi batinnya. Bardo berarti ruang di antara, dan di sanalah setiap jiwa menghadapi cermin dari dirinya sendiri. Tak ada malaikat atau iblis yang menilai, yang menatap hanyalah pantulan dari pikiran, keinginan dan karma yang telah ia bentuk selama hidup. Plato dalam Phaedo juga menyinggung hal serupa. Ia menyebut tubuh sebagai penjara jiwa dan kematian sebagai kebebasan sejati. Bagi kaum Pythagorean, kematian hanyalah perubahan bentuk energi, sebuah perjalanan spiral menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun ketika ajaran ini masuk ke dunia agama formal, maknanya berubah.
Simbolisme menjadi dogma, metafora menjadi aturan, dan kematian yang dulu dilihat sebagai tahap evolusi jiwa, kini ditakuti sebagai hukuman kekal. Mengapa pengetahuan ini disembunyikan? Karena pemahaman sejati tentang kematian berarti kebebasan dari ketakutan, dan manusia yang tidak takut tidak mudah dikendalikan. Selama ribuan tahun, sistem spiritual maupun politik bergantung pada rasa takut itu. Takut pada dosa, takut pada neraka, takut pada akhir. Namun, para mistikus sejati tidak pernah berhenti mengajarkan bahwa kematian hanyalah perubahan frekuensi, bukan kehancuran. Bahwa roh tidak pergi ke suatu tempat, melainkan berganti lapisan eksistensi. Filsuf hermetik menyebutnya transmutasi kesadaran. Kaum gnostik menyebutnya kembalinya percikan cahaya. Dan bahkan dalam riset modern, melalui ribuan laporan near-death experience, banyak yang menggambarkan hal yang sama. Rasa damai yang luar biasa, cahaya yang tak terlukiskan, dan perasaan seolah mereka kembali ke rumah. Kematian tampaknya bukan kehilangan hidup, melainkan kembalinya kesadaran pada sumbernya. Dan disinilah misteri itu semakin dalam. Jika benar kesadaran terus berlanjut, kemana ia pergi? Apakah surga dan neraka hanyalah simbol? Ataukah benar-benar dimensi eksistensi yang nyata? Untuk menjawabnya, kita harus melangkah lebih jauh ke inti dari semua ajaran tersembunyi yang pernah ada. Bayangkan ini, tubuhmu terbaring diam, detak jantung berhenti. Semuanya menjadi sunyi, namun kesadaranmu tidak padam. Kau masih ada. Hanya saja berbeda. Banyak pengalaman mendekati kematian menggambarkan momen ini seperti melepaskan pakaian lama. Tubuh menjadi ringan, bebas, namun dunia tampak jauh. Kau melihat segalanya, bahkan dirimu sendiri tanpa mata fisik. Inilah titik pertama setelah kematian, fase pemisahan kesadaran dari bentuk. Ajaran kuno menyebut momen ini sebagai The Great Unbinding, pelepasan dari ilusi material. Dalam naskah Mesir kuno, jiwa disebut Ka dan Ba, dua aspek yang harus bersatu kembali setelah tubuh mati agar bisa menyeberang ke alam berikutnya. Sedangkan dalam teks Tibet, ini dikenal sebagai bardo pertama. Saat kesadaran masih menempel pada dunia, bingung antara hidup dan mati, kau masih bisa merasakan emosi manusia, rasa kehilangan, penyesalan, bahkan keterikatan. Namun semakin lama, realitas fisik memudar, digantikan oleh sesuatu yang lebih cair. Para mistikus menyebut dunia ini sebagai lapisan cermin, dimensi di mana setiap getaran pikiran menjadi bentuk. Jika semasa hidup seseorang dipenuhi cinta, keikhlasan, dan penerimaan, maka lapisan ini terasa terang, damai, dan hangat. Namun jika jiwanya penuh ketakutan, dendam, dan kebencian, maka ia akan menatap bayangan-bayangan ciptaannya sendiri. Inilah akar dari konsep surga dan neraka. Bukan tempat di langit atau di bawah tanah, tapi frekuensi realitas yang sesuai dengan keadaan batin terakhirmu. Seorang guru Zen pernah berkata, kematian tidak mengubah siapa dirimu, ia hanya menelanjangi topeng yang kau kenakan. Itulah sebabnya banyak tradisi kuno menekankan kesadaran saat mati, kemampuan untuk tetap sadar di momen terakhir, agar tidak terseret oleh ilusi yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Dalam lapisan-lapisan ini, waktu tidak lagi linier. Beberapa jiwa bergerak cepat menuju terang, sementara yang lain terjebak dalam pusaran ilusi, mengulang kenangan, menyesali keputusan, menolak untuk pergi. Inilah yang disebut dalam beberapa teks sebagai realm of wandering souls. Tidak karena Tuhan menghukum, tapi karena kesadaran
belum bisa melepaskan diri dari identitas lamanya. Jika hidup adalah mimpi yang diproyeksikan oleh pikiran, maka kematian adalah kembali ke sumber pemimpi itu sendiri. Namun, sumber ini tidak tunggal seperti yang dibayangkan oleh dogma. Ia adalah lautan kesadaran yang tak bertepi, di mana setiap jiwa adalah gelombang yang pernah naik lalu kembali menjadi samudra. Beberapa budaya kuno memahami ini dengan sangat mendalam. Kaum Mayan menyebutnya Hunabku, pusat galaksi yang mereka yakini sebagai jantung kesadaran kosmik. Dalam Kabbalah ada konsep Ein Sof Aur, cahaya tak terbatas, asal semua eksistensi yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Dan di tradisi Hindu, ini disebut Paramatma, jiwa universal yang menyerap kembali setiap percikan kesadaran. Namun yang paling menarik adalah bahwa semua ajaran ini menggambarkan perjalanan yang hampir identik. Ada tahap pelepasan, refleksi, penyeberangan, dan akhirnya penyatuan. 4 fase, 4 gerbang, 4 langkah menuju kembali kepada sumber. Tapi tidak semua jiwa berhasil menyeberang. Beberapa tetap bergetar di antara dunia, mencari penebusan atau penyelesaian. Inilah yang dalam banyak budaya disebut roh penasaran. Namun bukan karena tersesat, melainkan karena masih terikat. Kematian, jika dipahami dari sisi esoterik, bukan proses kehilangan, melainkan transformasi kesadaran melalui getaran. Kau tidak pergi, kau hanya berpindah dari frekuensi padat ke frekuensi halus, dari dunia bentuk ke dunia pikiran, dari dunia waktu ke dunia energi. Dan semua itu dikendalikan oleh satu hal, keadaan batinmu saat napas terakhir. Namun, jika itu benar, apakah kita bisa mengubah nasib kesadaran kita bahkan sebelum mati? Apakah mungkin mempersiapkan diri agar kematian menjadi kebangkitan, bukan keterpisahan? Jawabannya ada di bagian berikutnya, ketika kita membongkar rahasia terdalam dari perjalanan jiwa setelah kematian. Dalam ajaran kuno, setelah fase pelepasan dan refleksi, kesadaran menghadapi tahap paling misterius dari seluruh perjalanan setelah kematian. Penyeberangan menuju realitas sejati. Bayangkan kau berdiri di tepi dunia, memandang lautan cahaya yang luas tak bertepi. Tak ada tubuh, tak ada waktu, hanya kesadaran yang mengambang di antara dua pilihan. Melebur kembali ke sumber, atau terlahir kembali ke dunia bentuk. Inilah momen yang disebut oleh para mistikus sebagai gerbang kedua, titik di mana kehendak sejati jiwa diuji. Dalam Bardo Thodol, tahap ini dijelaskan sebagai munculnya cahaya bening kesadaran. Jika jiwa mampu mengenalinya dan larut di dalamnya tanpa rasa takut, ia mencapai kebebasan mutlak. Namun jika masih ada keterikatan pada kehidupan lama, cinta yang belum selesai, ambisi yang belum padam, atau ketakutan untuk hilang, maka kesadaran akan menolak cahaya itu dan berbalik, mencari bentuk baru di dunia fisik. Beginilah reinkarnasi terjadi. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pilihan bawah sadar jiwa untuk menyelesaikan pelajarannya. Kau tidak dihakimi oleh Tuhan. Kau hanya ditarik oleh resonansi energi yang kau ciptakan sendiri. Setiap getaran pikiran, setiap emosi, setiap tindakan yang belum disadari akan membentuk pola magnetik yang menarik jiwa ke tempat yang sesuai. Itulah sebabnya para guru kuno berkata, hidup adalah cermin dari kesadaranmu, tapi kematian adalah cermin dari seluruh hidupmu. Namun sebagian kecil jiwa tidak langsung melebur atau lahir kembali. Mereka menempuh jalan ketiga, jalan kesadaran sadar. Inilah jalan yang ditempuh oleh para yogi, biksu, dan mistikus yang berlatih menghadapi kematian selagi hidup. Dalam tradisi Mesir, mereka disebut yang terbangun di antara dunia. Mereka mempelajari cara keluar dari tubuh dengan sadar,
menjelajahi lapisan-lapisan eksistensi, lalu kembali dengan pengetahuan tentang alam baka. Bagi mereka, kematian hanyalah transisi yang disadari penuh. Bukan kehilangan kesadaran, tetapi perluasan kesadaran. Dalam filosofi hermetik, perjalanan ini digambarkan sebagai pendakian melalui 7 alam planet, di mana setiap lapisan melepaskan satu aspek ego, keinginan, rasa bersalah, ambisi, identitas, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Proses ini disebut anabasis, kembalinya jiwa ke sumber cahaya. Tapi ada satu rahasia yang jarang dibicarakan, bahkan di kalangan spiritualis, bahwa perjalanan setelah kematian tidak terjadi di luar dirimu, melainkan di dalam kesadaranmu sendiri. Semua gerbang, semua dimensi, semua cahaya ada di dalam struktur batin manusia. Tubuh fisik hanyalah refleksi dari sesuatu yang jauh lebih kompleks, tubuh energi. Saat mati, lapisan terluar, fisik terurai, tapi tubuh energi terdiri dari getaran halus, tetap utuh. Ia membawa pola, kenangan, dan emosi yang belum terselesaikan. Inilah sebabnya mengapa banyak tradisi menekankan pentingnya membersihkan energi semasa hidup, memaafkan, melepaskan, mencintai, dan menyadari diri. Karena setelah mati, energi yang belum diselesaikan menjadi dunia yang kita tempati. Konsep neraka dalam pandangan esoterik bukanlah tempat siksaan kekal, melainkan refleksi energi stagnan yang belum terurai. Begitu kesadaran mampu menerima, memahami, dan melepaskannya, bahkan di alam itu, ia terangkat secara alami menuju getaran yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pengampunan bukanlah hadiah dari luar, melainkan tindakan internal dari kesadaran terhadap dirinya sendiri. Dan disinilah letak kebijaksanaan tertinggi, bahwa setiap jiwa akhirnya akan pulang. Tak peduli seberapa jauh ia tersesat, kematian bukan ujian, bukan akhir, bukan penghukuman. Ia adalah pembukaan pintu, seperti kelopak bunga yang akhirnya mekar penuh setelah lama tertidur dalam gelap tanah. Dan mereka yang berani hidup dengan sadar hari ini akan mati dengan terang. Bukan karena tahu kemana akan pergi, tapi karena mereka sudah menjadi cahaya itu sendiri. Namun bagaimana cara mempersiapkan diri agar ketika momen itu datang, kita bisa melangkah dengan tenang, sadar dan bebas dari ilusi? Bagaimana menghadapi kematian bahkan selagi masih hidup, agar saat tubuh berhenti, kesadaran tetap terjaga? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas cara praktis untuk mempersiapkan jiwa menghadapi transisi terbesar dalam keberadaan manusia. Kematian bukan sesuatu yang datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk menyingkap siapa dirimu yang sebenarnya ketika semua topeng telah runtuh. Dan meskipun banyak orang menganggap dunia setelah kematian adalah misteri besar, para bijak kuno telah lama berbisik bahwa rahasianya tidak ditemukan di luar sana, melainkan di dalam kesadaran kita sendiri. Persiapan menghadapi kematian bukan tentang doa yang dihafalkan atau ritual yang dilakukan karena takut akan hukuman. Ia adalah tentang keberanian untuk melihat, sungguh-sungguh melihat, siapa kita saat semua peran dan keinginan dilepaskan. Sebab, apa yang kita bawa melewati gerbang kematian bukanlah nama, agama, atau pencapaian. Yang kita bawa hanyalah kualitas kesadaran yang telah kita bentuk sepanjang hidup. Ketika engkau hidup dalam ketakutan, engkau mati dalam kebingungan. Ketika engkau hidup dengan cinta dan kesadaran, kematian menjadi jalan pulang yang indah. Setiap malam sebenarnya adalah kematian kecil. Saat kau tertidur, kesadaran meninggalkan tubuh dan melayang ke lapisan-lapisan halus realitas, lalu kembali saat fajar memanggil. Jika kau mulai memperhatikan saat-saat sebelum tidur, hening, lembut, dan tanpa bentuk, kau akan merasakan latihan paling sederhana menghadapi kematian. Melepaskan tanpa kehilangan, mati tanpa lenyap.
orang-orang bijak tidak menunggu ajal datang. Mereka mati setiap hari, bukan secara fisik, tapi dalam keheningan, dalam meditasi, dalam keikhlasan menerima bahwa semua hal yang mereka cintai hanyalah sementara. Dengan begitu, mereka belajar untuk tak lagi melekat, dan ketika akhirnya saat itu tiba, mereka tidak melawan. Mereka tersenyum, karena mereka telah mengenal rasa pulang itu sebelumnya. Kau tidak perlu menjadi pertapa di gunung untuk mempersiapkan diri. Kau hanya perlu mulai hidup dengan sadar. Ketika makan, sadari rasa dan napasmu. Ketika marah, sadari bahwa amarah itu datang dan pergi. Ketika mencintai, sadari bahwa setiap pertemuan adalah latihan melepaskan. Kesadaran seperti itu, walau tampak sederhana, perlahan melatih jiwa untuk tak lagi gentar terhadap kematian. Karena yang menakutkan bukanlah kematian itu sendiri, tapi kehilangan kendali, dan kesadaran memberi kendali itu kembali kepadamu. Beberapa tradisi kuno menyebut latihan ini sebagai the art of dying before you die, seni mati sebelum mati. Ia bukan tentang murung atau menyerah, tapi tentang hidup sepenuhnya tanpa bergantung pada apapun. Ketika kau bisa menatap dunia, tersenyum padanya, dan berkata, "Aku siap jika ini berakhir," disitulah kau benar-benar hidup. Kematian hanya menjadi misteri bagi mereka yang belum benar-benar hidup. Tapi bagi jiwa yang telah mengenal dirinya sendiri, kematian hanyalah pintu terbuka, pintu menuju sesuatu yang lebih luas, lebih lembut, dan lebih nyata daripada semua yang bisa disentuh mata. Dan mungkin, hanya mungkin, rahasia terbesar dari kehidupan bukanlah bagaimana menghindari kematian, tapi bagaimana mengalami kematian selagi masih hidup, lalu terlahir kembali. Kali ini, tanpa rasa takut sama sekali. Pada akhirnya, setiap ajaran dan kitab suci hanya menunjuk pada satu hal sederhana, bahwa kita bukan tubuh ini. Kematian bukan akhir, melainkan pengupasan, pelepasan dari segala yang palsu, agar yang sejati dapat bersinar. Dalam diam setelah napas terakhir, yang tersisa hanyalah kesadaran murni, tanpa nama, tanpa batas, dan di sanalah rumah sejati kita. Kehidupan sebenarnya adalah latihan kecil untuk memahami kematian. Setiap kehilangan, kekecewaan, dan kejatuhan mengajarkan kita cara melepaskan. Agama memberi arah, tapi pengalaman langsung memberi kebenaran. Kebenaran bahwa misteri dunia setelah kematian tidak tersembunyi di langit, neraka, atau surga, melainkan di dalam diri sendiri. Kematian tidak memisahkan, ia menyatukan kembali. Ketika kesadaran mengenali dirinya, dunia yang tampak berakhir justru berubah menjadi kebangkitan. Maka jangan tunggu ajal untuk belajar tentang kematian. Belajarlah hidup dengan penuh kesadaran, sebab di sanalah misteri itu bersembunyi. Dalam setiap napas, dalam setiap hening, dalam setiap detik yang benar-benar kau sadari. Karena sesungguhnya kau tidak pernah mati, hanya pulang.